Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan persoalan kita mengenai SIMAK UI tahun 2020 tentang matematika dasar ya, di soal nomor 8. Dan kemarin kita udah mengerjakan soal nomor 7. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita akan bacakan dulu ya. Jika X kurang dari negatif B ditambah 3 atau X lebih besar dari negatif B ditambah 2 dengan B tidak boleh sama dengan 0 adalah solusi pertidaksamaan itu, maka nilai dari B tambah 5 adalah berarti gini teman-teman ya. Yang harus dipahami adalah konsep solusi dari sebuah pertidaksamaan ya. Karena ya solusi kan pada umumnya itu sama ya. Solusi itu ya penyelesaian gitu dari sebuah permasalahan, intinya gitu. Nah, perbedaannya antara persamaan dan pertidaksamaan tentang solusinya adalah kalau persamaan itu biasanya ya tergantung sih, tapi biasanya cuman satu gitu ya, bukan berupa himpunan tapi berupa angka pasti gitu ya, angka yang 1, 2 atau X sama dengan 3 gitu. Tapi kalau misalkan pertidaksamaan biasanya solusinya adalah X lebih besar dari 5, X lebih besar dari 3, X kurang dari negatif 1 ya, misalnya gitu ya. Mungkin saya akan contohkan dulu ya untuk solusi dari pertidaksamaan. Misalkan saya punya pertidaksamaan ini, X kuadrat negatif 1 lebih besar dari 0. Coba kalian tebak X berapa aja yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, kita tebak ya. X sama dengan 1 mungkin, atau X sama dengan 2 mungkin. Kalau X sama dengan 2, berarti kan ini 2 kuadrat dikurangi 1 ya, sama dengan 4 kurang 1, 3. Nah, kira-kira 3 bener nggak lebih besar dari 0? Bener ya, berarti 2 adalah salah satu solusi dari pertidaksamaan ini. Sekarang kita pilih X sama dengan 3 ya. Terus kita masukin ke atas, 3 kuadrat dikurangi 1 sama dengan ya 9 kurang 1, 8 ya, lebih besar dari 0. Betul juga ya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa pertidaksamaan itu biasanya himpunannya solusinya berupa himpunan gitu ya. Jadi banyak, bahkan sampai tak hingga pun bisa jadi ya, kalau misalkan dia bilangan real. Berarti ini kan kita cuma nebak-nebak aja ya, solusinya berapa aja. Nah, sekarang kita ingin pasti nih solusinya itu dimulai dari berapa sih gitu ya, dimulai dari angka berapa gitu. Kalau kita cuma nebak doang, misalkan kita X nya sama dengan 0 nih teman-teman ya, berarti kita masukin 0 kuadrat kan 0 ya, dikurangi 1 kan negatif 1, dan negatif 1 kan kurang dari 0, bukan lebih besar dari 0 kan ya. Nah, itu jadi salah teman-teman ya. Makanya itu tebak-tebakan ya pertidaksamaan itu mungkin bisa digunakan di hal yang lain, tapi di hal seperti ini mungkin tidak efektif ya. Mungkin saya akan tunjukkan bagaimana solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah cara menentukan pembuat 0 atau yang biasa kita sering sebut gitu ya, faktor ya, pemfaktoran gitu ya. Mungkin kalian bisa pakai pemfaktoran ya. Jadi yang rumus ABC itu yang yang negatif B ditambah kurang akar diskriminan per 2A gitu ya. Mungkin saya akan langsung menggunakan pemfaktoran gitu ya. Berarti ini kan faktornya adalah X negatif 1 X plus 1. Ini tetap ya lebih besar dari 0. Ini kenapa kayak gini ya? Ini kan sama aja nilainya kayak yang di atas. Nah, berarti ini kita bisa buat 0 teman-teman ya. Berarti ini kalau ini sama dengan 0, berarti X nya berapa? Ya X nya sama dengan 1 dong. Kalau ini sama dengan negatif 1, kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti X nya berapa?
Ya, X-nya negatif 1. Nah, kita punya 2 titik teman-teman ya. 1 dan negatif 1. Nah, di pertidaksamaan kita akan buatkan garis real ya, garis bilangan real. Kita buat garis real di sini. Oke, di sini ada negatif 1, di sini ada 1. Oke. Karena di sini lebih besar ya, bukan nggak ada sama dengan, maka kita 1 dan negatif 1-nya itu tidak masuk gitu ya di dalam solusi himpunan. Oke, sekarang kita coba pilih nih di antara ini kan ada 3 area ya. Ini area pertama, ini area kedua, ini area ketiga. Coba kita pilih di area pertama. Pilih apa aja yang ada di kiri negatif 1 gitu ya. Misalkan saya pilih negatif 10 teman-teman ya. Di sini negatif 10. Ya, misalkan. Nah, masukin ke X-nya, ke X yang ini. Berarti negatif 10 pangkat 2 kan 100. Ya, dikurangi 1 sama dengan 99. Nah, ternyata teman-teman positif nih. Ini kan lebih besar dari 0. Benar, positif. Berarti kita tandai aja dengan tanda plus. Oke. Nah, sekarang kita pilih bagian ini. Di antara nilai negatif 1 dan 1 ada berapa? Misalkan bilangan bulatnya ada 0. Nah, kita pilih 0 teman-teman di sini. Ini kan ada 0 nih. Oke, kita pilih 0. Masukin ke yang ini. Oke ya, ke yang ini. Berarti 0 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 kurang 1 negatif 1. Ini kan kurang dari 0. Artinya yang tengah ini untuk seluruh yang di tengah ini pasti negatif. Nah, coba kalian cek yang area ketiga ya. Ini pasti positif soalnya biasanya itu selang-seling ya. Kalau fungsinya itu apa ya namanya ya? Definite gitu ya kalau nggak salah. Ya kalau seperti ini ya pasti selang-seling. Tapi mungkin kalau misalkan ada definite positif negatif itu mungkin akan beda lagi ya. Nah, ini pasti selang-seling. Nah, berarti solusinya di mana teman-teman? Solusinya adalah di sini. Di syarat ini. Solusinya selalu menunjukkan dia positif. Berarti area mana yang menentukan solusinya? Ya pasti area 1 dan area 3 teman-teman ya. Berarti solusinya adalah X negatif 1 ke kiri dan 1 ke kanan gitu. Solusinya ya berarti X, semua X yang kurang dari negatif 1 atau semua X yang lebih besar dari 1. Nah, ini solusinya teman-teman. Ini adalah solusi dari permasalahan atau ini nih, ketidaksamaan yang X kuadrat kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, biasanya gini teman-teman cara menemukan solusinya. Kita udah tahu solusinya itu ya yang semua yang kurang dari negatif 1 dan semua yang lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita ke soalnya. Dan ini X kurang dari negatif B tambah 3 itu atau X lebih besar dari negatif B tambah 2 itu adalah solusi dari pertidaksamaan yang di sini teman-teman. Oke, berarti pertidaksamaannya kita tulis dulu. 2x kuadrat plus 2x plus 2 ya dibagi dengan x kuadrat plus bx plus 6 lebih gede dari 0. Kita cek satu-satu teman-teman karena ini kan merupakan fungsi rasional ya atau fungsi pecahan gitu. Jadi kita harus cek satu persatu penyebutan pembilangnya. Kita cek yang atasnya dulu ya, yang ini. Oke, 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Biasanya kalau misalkan kuadrat ini kita ngeceknya itu bisa pakai pemfaktoran ataupun ABC yang tadi aku sebutin ya. Nah, bisa kalian pakai itu untuk menemukan faktornya. Tapi di sini saya curiga kalau misalkan yang atas ini diskriminannya negatif teman-teman ya. Jadi solusinya dia pasti imajiner atau bilangan kompleks ya. Makanya kita harus cek dulu kalau kuadrat teman-teman. Diskriminannya kurang dari 0
sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Kan diskriminan itu kan B kuadrat dikurangi 4AC. Sedangkan kita tahu kan kalau misalkan di kuadrat itu persamaan kuadrat, di sini A-nya kan 2 ya. Ini kan A-nya. B-nya 2, ini B-nya. C-nya sama dengan 2, berarti yang tidak punya variabel ya. 2. Nah, berarti diskriminannya tinggal masukin aja. Berarti B kuadrat itu 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2, A-nya 2, C-nya juga 2. Berarti 4 dikurangi 4 kali 4, 16 ya. Nah, 4 kurang 16 itu negatif 12, teman-teman ya. Berarti artinya adalah ini kurang dari 0. Nah, berarti diskriminannya itu kurang dari 0, teman-teman ya. Diskriminannya kurang dari 0. Hal ini menyebabkan oke, ada satu lagi yang harus kita cek, A-nya ya. Kita cek A-nya. Apakah A-nya itu lebih besar atau kurang dari 0 atau sama dengan 0? Kalau di persamaan kuadrat itu gak mungkin 0 ya A-nya. Oke, berarti A itu kan sama dengan 2 ya. A itu kan sama dengan 2. Dan 2 itu kan lebih besar dari 0. Nah, berarti A-nya lebih besar dari 0, teman-teman. Nah, dari sini, karena diskriminannya kurang dari 0, A-nya lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan atau fungsi yang atas ini definit positif. Yang mengartikan bahwa apapun X yang kalian masukin, apapun, tapi bilangan real ya, bilangan real apapun yang kalian masukkan ke fungsi yang di atas ini, dia akan menghasilkan nilai yang positif. Saya jamin itu, karena itu ada di teorema ya. Oke, berarti akibatnya gitu ya, teman-teman ya. Setelah kita mendapatkan fakta bahwa atasnya itu adalah positif, apa akibatnya? Akibatnya adalah karena yang atasnya ini pasti positif, karena kita tadi sudah mengecek ya definit positif, berarti yang ininya, yang bawahnya itu ya pasti positif dong ya. Karena gak mungkin kalau yang atasnya positif, yang bawahnya negatif. Nah, kenapa gak mungkin? Karena kan positif lagi negatif kan negatif, sedangkan di sini harus positif, teman-teman ya. Makanya gak boleh yang bawahnya negatif. Makanya yang atasnya harus positif. Oke, berarti gini. Kita tulis yang bawahnya itu X kuadrat plus BX plus 6 ya. Lebih besar dari 0. Ingat, lebih besar dari 0 ya. Nah, sekarang kita coba pakai rumus kecap ya, rumus ABC untuk menentukan solusi dari pertidaksamaan ini. Karena kan kita nggak tahu nih B-nya berapa. Oke, berarti dengan rumus ini kecap ya, rumus ABC, kita tahu nih A-nya kan sama dengan 1 ya. Ini kan 1 nih. Terus B-nya sama dengan B, dan C-nya ini 6 sama dengan 6. Oke. Nah, rumus ABC-nya adalah ini kan ada dua solusi X1, 2. Negatif B ditambah atau dikurang akar B kuadrat, ini diskriminan ya, 4AC per 2A. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita masukkan satu persatu. B-nya berapa? B-nya ya B di sana ya, tetap B. Ditambah kurang akar B-nya ya B lagi, B kuadrat. Dikurangi 4 dikali A. A-nya kan 1, berarti 4 kali 1. C-nya 6 dikali 6. Oke. Dibagi 2A. A-nya 1, tadi 2 dikali 1 ya. Berarti ininya solusinya adalah negatif B ditambah kurang akar B kuadrat 4 kali 6 24, ini 24 ya, per 2. Oke. Nah, ini adalah solusi dari pertidaksamaan pada soal. Ada dua ya, ada yang plus, ada yang minus nih. Ini ada yang plus, ada yang minus. Oke. Jadi itu X1, X2 nya. Dan sekarang di soalnya justru diketahui
bahwa solusinya adalah X kurang dari negatif B ditambah 3 atau X kurang lebih besar dari negatif B ditambah 2. Oke, tapi gini teman-teman. Ini yang dimaksud soal ini X yang mana? X1 kah? X2 kah? Karena kan tadi kita punya dua solusi, X1 dan X2. Berarti pemikirannya gini. Itu kan negatif B tambah 3 itu mengartikan bahwa ini negatif B dikurangi 3. Yang satu lagi negatif B negatif B ditambah 2, ini berarti negatif B dikurangi 2. Kira-kira lebih besar mana? Lebih besar yang ini ya, karena ya ini dikurang 3, ini dikurang 2 ya, pasti yang lebih besarnya yang dikurang 2 gitu, yang dikurang lebih kecil gitu ya. Nah, berarti di sini yang besarnya adalah yang negatif B ditambah 2. Sedangkan yang kita punya solusi itu ini kan X1 X2 ya, X1 X2. Misalkan X1-nya adalah yang tambah, negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 24 dibagi 2. Sedangkan X2-nya adalah yang negatifnya ya, yang kurangnya negatif B dikurangi akar B kuadrat negatif 24 per 2. Karena tadi si X-nya itu, yang negatif B plus 2-nya itu paling besar, maka di sini yang paling besar yang mana, teman-teman? X1 atau X2? Ya pasti X1 ya. Karena apa? Karena ini dijumlahkan, sedangkan ini dikurangkan, sedangkan ini nilainya adalah positif ya. Berarti yang paling besar adalah X1. Makanya X1 ini dipasangkan dengan solusi yang paling besar di soal, yaitu berapa? Yaitu ini. Nah, ini yang paling besar, negatif B plus 2. Oke, negatif B plus 2. Makanya ini kita pasangkan, yang X1 ini kita pasangkan dengan negatif B plus 2. Oke, kita tulis kembali. Yang ini negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 24 per 2 sama dengan berapa tadi? Negatif B plus 2. Oke. Sekarang kita duanya pindahin ke kanan ya, dikali negatif B ditambah akar ini tetap B kuadrat dikurangi 24 sama dengan negatif 2 dikali B ditambah 2. Oke. Ini tetap negatif B untuk menyederhanakan yang kanan ya. Yang kanan dulu. Negatif 24 sama dengan ini negatif 2B ya. Negatif 2B dikurangi 4. Sekarang yang negatif ini pindah ke sini. Jadi kan yang kiri kan negatif, kanan jadi positif. Hasilnya adalah ininya jadi B kuadrat negatif 24. Yang kiri yang kanan jadi negatif B plus negatif 4. Kita kuadratkan kedua ruas, teman-teman. Yang kiri akarnya hilang ya, jadi B kuadrat negatif 24. Yang kanannya menjadi negatif B negatif 4 pangkat 2. Oke. Sekarang ini B kuadrat dikurangi 24, kita uraikan yang kanan. Yaitu B kuadrat berapa lagi? B kuadrat ditambah 8B ya, ditambah 16. Oke. Ini B kuadratnya sama hilangkan ya. Coret-coret, sisa di kanan 8B, yang 16 ini kita pindahin ke kiri, jadi negatif ya, negatif 24 dikurangi 16. Jadi ini 8B sama dengan negatif 24 dikurangi 16 itu negatif 40 ya, negatif 40. Jadi B-nya adalah negatif 5. Oke teman-teman ya. Nah sebenarnya di sini sudah diketahui nih, kalau nilai dari B-nya pasti negatif 5. Nah, kalian silakan mau ngecek yang satu lagi, yang negatif B plus 3 silakan pasangkan dengan X2 ya, karena dia yang paling kecil. Ya, di sini pasti hasilnya sama ya, negatif 5.
dan memenuhi bahwa B-nya tidak sama dengan 0. Berarti karena B-nya sama dengan negatif 5, berarti B ditambah 5-nya berapa? B ditambah 5-nya adalah negatif 5 ditambah 5. Ya, sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya adalah 0 ya. C. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.